Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزغي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل dengan rindu dan cinta Muhammad wa ashghil zalimin adem wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Monggo diikuti. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna wa hukman wa ilma wa sakhkhana ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayir wa kunna fa'ilin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, sekarang kita belajar bersama-sama sesuai dengan tema melihat lezatnya wajahmu. Kita berdalam doa. Sinyalnya putus nyambung. Kita berdalam doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Ya, Mas Udin. Allahumma bi ilmikal ghaibi aku melihat lezat wajahmu. Allahumma bi ilmikal ghaibi wa qudratika alal khalqi
Ya Allah, dengan ilmu gaibmu dan dengan kuasamu alal kholqi atas makhlukmu. Ahyini idza alimtal hayata khairal li. Hidupkanlah aku apabila menurutmu hidup itu lebih baik. Yang biasanya kita pakai ketika kita diminta mendoakan orang yang koma di ruang ICU, itu pakai doa ini. Dan doa ini tersirat juga, semoga kita nanti matinya husnul khotimah. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairal li. Wafatkanlah aku apabila wafat menurutmu lebih baik. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon perasaan takut kepadamu, baik ketika sendiri atau di depan umum. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ibu-ibu ini cocok. Ya, perkataan yang baik ketika ridho atau ketika marah. Ibu-ibu itu kalau marah, itu binatang yang ada di kebun binatang disebut semua. Juangkrik, apalagi? Silakan lanjutkan sendiri. Pokoknya binatang-binatang itu, semoga kita ketika marah itu terkontrol. Kayak ibunya Syekh Sudas itu ketika marah, pergi sana jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya perkataan marahnya itu dikabulkan Allah, sekarang menjadi imam Masjidil Haram. Marah sana, duit akeh, insya Allah duit akeh nanti. Ya, ya Allah, kami mohon perkataan yang baik ketika ridho atau ketika marah. Wa as'alukal qasda fil ghina wal fakri. Kami mohon bersikap sederhana ketika kaya dan miskin. Ada istilah OKB, orang kaya baru. Orang itu kalau kaya baru, mobilnya baru, semua tetangga dikelakson, perhiasan semuanya dipakai. Orang kalau biasa kaya itu nggak macam-macam, tapi kalau orang kaya baru macam-macam. Ya. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Kami mohon kenikmatan yang tidak lenyap. Wa as'aluka qurrata aini la yanqati. Kami mohon apa yang saya lihat itu menyenangkan dan tidak putus, tidak hilang. Lihat istrinya selalu inner beauty, duduk lengser dan longsor. Bu, pengen punya aura qurratu ayun, anaknya qurratu ayun, rumah apa yang menjadi perabotan rumahnya itu qurratu ayun. Pakai sepeda qurratu ayun, lihat kamar mandi qurratu ayun, ketemu teman qurratu ayun. Qurratu ayunnya itu enggak putus. Wa as'aluka qurrata ainil la yanqati. Ibu-ibu ini kalau dilihat menyenangkan kapan? Tanggal muda. Kalau tanggal tua, bimuli, bibir monyong. Mana yang dilihat menyenangkan? Istri muda apa istri tua? Ya Allah. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Kami mohon sifat ridha setelah takdir-takdirmu. Wa as'aluka bardal aisi ba'dal maut. Kita doakan almarhum dan almarhumah hidup bahagia setelah mati. Nah, ini berkaitan dengan judul. Wa as'aluka ladzatan nadri ila wajika wa syauqa ila liqa'ik. Kami mohon melihat lezatnya wajahmu dan rindu berjumpa denganmu ya Allah.
Kapan? Ketika dipanggil sholat. Langsung fafirru ilallah. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat mana. Ini bukan rindu, tapi terpaksa. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya setiap sholat itu ada kesan yang mengesankan, mempesona. Ya. Fi ghaira dharra'i mudarratin. Tidak bahaya dan tidak membahayakan, wala fitnatin mudillatin, tidak ada fitnah dan tidak tersesat. Ini sudah bicara ruh. Semoga ruh kita ini ketika kembali tidak tersesat. Semoga ruh kita ini ketika kembali tidak susah sendiri-sendiri dan tidak menyusahkan orang lain. Setuju? Didungakno mati-mati, gak mati-mati. Delokno daun kelor. Iki janil apa sih kok gak mati-mati kok. Ya, ini pasti ada susuknya. Mungkin susuk penjual itu dipakai susuk. Ini susah dan menyusahkan. Ya Allah, semoga kita nanti dipanggil Allah itu lancar, husnul khotimah, tidak susah dan tidak menyusahkan. Sepakat nggih? Sepakat ya Allah. Dan tidak mudillatin. Semoga ruh kita almarhum dan almarhumah itu tidak tersesat. Yang disebut roh apa? Roh gentayangan. Nyantol di wit, nyantol di rumah angker, nyantol di Gunung Bromo, dan lain sebagainya. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan perhiasan iman. Bu, jenengan itu seperti apa sih kalau pakai emas-emasan perhiasan? Tambah cantik apa tambah elek? Delok wonge. Enom apa tuwek? Putih apa hitam, tapi sehitam-hitamnya itu kalau pakai perhiasan seimbang, lihat seimbang. Sekarang perhiasan emas dengan perhiasan iman lebih cantik mana? Delok potongane wong dijak nang musala wis wabet ngomong perhiasan iman. Ya Allah, lebih indah perhiasan iman. Jadi semoga kita masih hidup ini selalu memperhias diri dengan keimanan. Karena nanti di hadapan Allah itu yang lebih berharga daripada alhaakumut takasur. Hati-hati, hatta zurtumul. Itu kalau misalnya jenengan mati, apa perhiasannya masuk? Dar! Ahli waris tepuk tangan. Wah! Rebutan ahli waris itu, gelangi sopo, binggele sopo, betul? Ya kan? Ya, itu belum pernah masuk kuburan itu apa? Makanya hatta zurtumul maqabir. Apakah mobilnya ikut masuk liang lahat? Enggak. Perhiasannya ikut masuk liang lahat? Wah, dikaploki malaikat. Ya Allah, semoga kita selalu berhias dengan iman. Waja'alna hudadan muhtadin, jadikanlah aku mendapatkan hidayah dan sebagai sarana hidayah. Dapat hidayah dan mendapatkan sarana hidayah. Coba di sini saya buat merah. Wa as'aluka ladzatan nadri ila wajhik. Kami mohon mampu melihat lezatnya wajahmu. Ini tahiyat setelah tahiyat akhir. Sedangkan di iftitah wajjahtu wajiyah, sama-sama, wajjahtu wajiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Wajahku menghadap wajah Allah.
pencipta langit bumi, perhatikan, hanifan, lurus, musliman, tunduk dan patuh. Wa ma ana minal musyrikin, saya sudah tidak syirik lagi. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa ma'yaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kamu ya Allah Tuhan semesta alam, lillahi rabbil alamin, la syarika, tidak ada sekutu, tidak ada yang lain. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itulah aku diperintah, dan saya termasuk orang yang pertama kali tunduk. Wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku, ya Allah engkau adalah raja, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau, wa bihamdika, dan engkau maha terpuji. Naik Mas Udin. Untuk menggambarkan, melihat lezatnya wajahmu seperti kemanten kayak gini. Mas Rudi, wingi kau yang ini dah. Iya Ustaz. Mas Rudi. Ya, seperti apa pengantin dengan pengantin? Ini saya ambil foto yang tidak terlalu hot, biasa gitu aja, untuk ilustrasi. Pengantin dengan pengantin ada pandeng-pandengan, ada. Giiling tak? Sing pertama apa sing kedua? Anu Ustaz, yang terakhir. Ya pertama itu yang terakhir, setuju Bu? Temen tak? Temen tak? Pertama dan yang terakhir setuju? Bentar, tak takoi sebelah. Ya apa Pak? Mereka menjawab, ada alternatif yang lain Ustaz. Baik, berdiri sholat iftitah, ketika tahiyat akhir, di sini kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika Allah, aku bersaksi, di sini nggak kelihatan ini. Aku bersaksi itu berarti melihat. Melihat secara apa? Basi, melihat secara basiroh. Ya, melihat secara hati. Lihat saya. Pengantin dengan pengantin itu pandangannya tajam enggak? Jenengan keiling enggak? Tajam enggak? Jawaban jero? Ya Pak Rudi. Itu baru dikuati jawaban jero. Apa mana no kamar? Itu bukan jawaban jero tok. Jero jopo. Paham? Pengantin dengan pengantin itu penglihatannya luar dalam enggak? Betul. Tapi jenengan ketika tahiyat akhir, mata kepala lihat apa? Lirak li, opo maning jero nih. Seharusnya lesan itu asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi yang lain Tuhan tidak ada. Semoga paham. Saya menyampaikan kayak gini juga masih belajar untuk membersihkan selain Allah. Kompak? Oke, setuju? Sama-sama belajar? Dan diakui dan tidak bahwa hati kita itu masih banyak selain Allah. Terutama dunia. Terutama al-fulus. Ma fi fulus. Buktinya ibu-ibu lebih stres, hati tidak ada uang daripada sholatnya tidak khusyuk. Atau hatinya tidak ada Allah. Sampean mau zikir ya apa ana meriring bergetare nyanyi embo keturun ngono gak ketun belas. Gak duwe wedi ambek Gusti Allah. Ya. Asyhadu ini di sini aku menyaksikan dengan basirah. Bisa menyaksikan hanya Allah kalau selain Allah tidak ada. Coba kalau seperti ini ada yang lain selain dirimu, diketak sampean. Langsung batal qabiltunya. Keadaan seperti ini ada yang lain? Kan cuma gini toh, illa anta, hanya kamu. Sambil mandeng. Jawaban jeruk? Iya. Gak peduli para undangan. Hari ini kita menjadi raja dan ratu.
Katanya Ustadz Ivan kemarin ke Mas Rudi, saya mendapatkan cerita dari beliau. Pokoknya dina iki sampean dadi ratu tak supiri jadi. Tapi meneh Senin kerja loh. Saya dapat bocoran itu rawahu Muslim. Sampai pasukan-pasukan malam juga melayani, betul gak? Yang biasanya dilayani, pokoknya rawahu Bukhari Muslim. Riwayatnya ini sahih. Ya Allah ya Karim, bisa nggak keadaan seperti ini dibawa ketika menghadap kepada Allah? Kalau tidak ada yang lain bisa, tapi kalau banyak selain nggak bisa. Sakit dipahami? Sakit nggih? Jadi setiap syahadat jenengan harus minta asyhadu alla ilaha illallah. Begini, tolong ya Allah, bersihkan berhala-berhala selainmu. Berhalanya itu sudah bukan patung lagi. Kalau kita tidak menyembah patung, ya Ustadz Khairuddin, kalau kita tidak menyembah patung, lulus. Tapi kalau menyembah uang, belum lulus. Apalagi kursi jabatan, waktunya pemilu kayak gini. Ini nomor wahid. Sudah ada serangan fajar, ada serangan malam. Ya, ini nggak main-main ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seharusnya di sini adalah ihsan. Ya, ihsan. Apa ihsan? Seakan-akan melihat Allah. Di sini wa asyhadu anna, seakan-akan ihsan dengan Rasulullah. Makanya di sini tak kasih gambar apa ini? Hati. Banyak sekali dua syahadat ini bukan motivasinya cinta, tapi masih sebatas lesan atau kewajiban. Nggih. Innalillahi. Oke. Ngoten nggih. Nggih. Ya Allah, berarti nyambung dengan tahlil kita tadi nggih. Ada keluarganya mama dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Berarti tahlil kita tadi ada yang minta tolong itu. Terus ilmu tadi sebagai doa. Paham maksudnya? Paham nggih? Nyambung nggih? Ibarat nggih, nyambung kan? Itu namanya ilmu hakikat itu. Ruh dengan ruh. Itu nyambung. Tadi tahlil? Iya. Sekarang yang kita bahas apa coba? Mungkin wafat itu lebih baik. Wafatkan ya Allah. Kalau hidup lebih baik, hidupkan ya Allah. Rasulullah itu sudah menyiapkan doa komplit di dalam sholat. Manfaatkan. Ya, manfaatkan. Berarti betul sholat itu mati sebelum mati. Semoga kita nanti ketika menghadap kepada Allah diizinkan melihat lezatnya wajahmu. Jadi ini enggak main-main. Wajah tuh, wajah. Bawahnya Mas Udin. Ya. Nah. Ketika sujud, hati-hati. Tolong fokus hatinya. Ketika sujud itu kan perintahnya wasjud waqtarib. Surat apa ini? Surat Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud. Sekali-kali kamu jangan taat, sujudlah. Dekati Allah. Lihat saya. Tidak boleh sujud tidak punya visi dan misi. Sujud itu harus punya visi dan misi mendekati Allah. Masjid itu artinya panggonane sujud. Di balik sujud inilah fa'aksirud doa, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikatnya wajah ketemu wajah. Wajah ketemu
wajah. Hati ketemu, lihat itu, kekasih dengan kekasih, suami istri kalau ketemu wajah, oke. Hati ketemu hati, oke. Ojo batin, tersiksa sampean. Coba. Wajah ketemu wajah, batin ketemu batin, ada seterumannya, ada tarikannya. Kalau sudah begini, mau dilepas, no. Kecuali bojone lemu, abot. Tak culno ae kayak geblak. Rudi, awas Rudi. Wis elek kudu diculno ae. Ketika ayu di peluk betul nggak kira-kira? Boleh nggak saya sebut di sini bermesraan dengan Allah? Pelan-pelan. Fa inni qarib, dekat dengan Allah, dengan Yang Maha dekat. Wa nahnu akrab. Tolong jenengan harus meriadoi mintirakati sujud seperti ini. Seperti Rasulullah ketika sujud tidak mau bangkit. Seperti kekasih dengan kekasih ketemu tidak mau pisah. Seperti kekasih dengan kekasih obrolannya tidak bisa diputus. Seperti teman yang akrab pembicaraan tidak bisa diputus. Lapo sampean sujud kok kepengin putus saya. Ustaz, aku ketiduran. Ngorok. Jadi ketika sujud itu ilahi anta maksudi. Aku duduk sujud nok sajadah. Aku bukan sujud di lantai. Aku bukan sujud, tapi aku sujud kepada lilladzi fataras samawati wa. Understand? Sik. Iso diajak mikir. Sana Ustaz derek semangat koyo ngene. Masih bisa diajak mikir? Oke. Masih bisa diajak mi'rad? Imam dan makmum seharusnya satu dimensi, wasud waqtarib. Kalau panjenengan sujudnya tidak punya visi dan misi ilahi anta maksudi, selamanya jenengan itu nyembah lantai, selamanya jenengan itu nyembah karpet atau sajadah. Innamal a'malu, bisa jadi sujudnya serupa tapi tidak sama. Mulai hari ini ketika sujud itu visi dan misinya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Ketika sujud itu panjenengan kudu niat kepingin ketemu Allah sing temenan. Pasti jenengan nanti aku gak sujud asal-asalan. Karena Allah itu menerima yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu maha baik, nerima sujud sing apik. Jenengan itu dilamar laki-laki banyak, terus membawa perhiasan yang terbanyak apa yang terbaik. Jenengan dilamar 100 laki-laki, masa jenengan terima semua? Guaya. Pasti yang baik. Satu apa dua? Satu, temen tak? Ustaz, gak iso milih aku Ustaz. Pilih yang terbaik. Persembahkan sujud yang terbaik. Ketika sujudnya ini nyambung kepada Allah, lihat, ketika sujudnya nyambung kepada Allah, ketika muka saya dengan kekasih ketemu, lihat ini, Bu, meremo, tak mau kopi sampean kok. Ketika muka ketemu muka, hati ketemu hati kekasih. Ini kira-kira satu jiwa enggak? Satu jiwa? Iya. Lebur enggak? Sujud itu seperti itu. Makanya disebut kullu man 'alaiha fan. Semuanya itu fana. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal itu wajah Tuhanmu Dzul Jalali wal Ikram, yang maha tinggi dan mulia. Ketika kekasih ketemu kekasih itu seakan-akan lebur. Apa? Jiwaku, jiwamu, jiwaku. Paham? Semoga dipahamkan Allah. Jiwaku, jiwamu, ini hampir sama-sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suami istri itu perjanjiannya gitu, wa mamati. Makanya cari suami yang rela mati. Sampai mati suami, aku gak gelem mati.
Maren, gak bahaya ta. Sesungguhnya sholatku, tentunya sholat yang terbaik, wa nusuki, syariat-syariatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Kemarin sudah kita bahas, kalau kepingin mati husnul khotimah, itu pintunya diawali sholat yang husnul khotimah. Paham maksudnya? Kan inna sholat dulu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholat yang terbaik, syariat yang terbaik, hidup yang terbaik, mati. Nah kita ini enggak fair, kepingin mati api, sholati elek, uripe ngeluh elek, mati nih gerandong. Paham maksudnya ini? Paham? Kalau kepingin mati api, yo sholate api, semua syariat Islami api, uripe api, akhirnya mati ini. Tapi kalau proses ini tidak dijalani, sholatnya asal-asalan. Orang itu kalau sholatnya asal-asalan, pasti hidupnya sengsara, mengeluh. Coba di Petra itu, sekarang lagi musim bunuh diri. Jangan mau daftar lah. Sekarang lagi musim bunuh diri. Berarti saking stresnya itu. Jangan sudah daftar. Siapa yang ingin memperbaiki hidupnya, awali memperbaiki sholatnya. Siapa yang kepingin syariat-syariatnya itu baik, awali daripada sholatnya. Karena urutannya inna sholati wa nusuki. Wa nusuki itu, Ustadz Khalidun, isinya syariat-syariat itu. Sholatnya baik, insya Allah nanti syariatnya, ibadahnya baik, dan nanti hidupnya baik, dan nanti itu matinya baik, dan insya Allah nanti ketemu yang baik-baik. Jenengan saya tanya, jenengan ketemu saya ini nyaman nggak? Temen dah. Jangan sukanan, ngisi. Jenengan ketemu orang soleh itu nyaman nggak? Kalau nyaman berarti hati jenengan sudah soleh. Jenengan ketemu musola gini nyaman? Meragukan. Coba di pasar, nyaman mana jenengan? Ayo coba, di pasar loh gak gelem mulai. Tapi nang musola alih kelas bolak-balik delok jam. Itulah gambaran hati kita. Ya Allah, ajari sholat yang wasjud waqtarib. Tolong ajari ya Allah sholat yang merupakan komitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ada yang masih jomblo? Ya Allah, pertemukan jodoh. Wis telat kayaknya Mas Rudi, wis telat. Tapi gak apa-apa, diperbarui. Ya Allah, ketemukan jodoh yang punya komitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati dalam sujud berdua, oh mantep. Mau ya? Ya, mati dalam Islam. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum. Jangan mati kalau tidak dalam keadaan muslim yang sejati. Bisa dipahami nggih? Bisa. Kita nanti ajal menjemput, tidak akan bisa ketemu Allah kalau tidak latihan di dalam sholat, khususnya tasyahud. Logikanya gampang. Saiki yae gak kenal Gusti Allah, apa maneh ajal, apa maneh di akhirat. Faman kana fi hadhi a'ma, maka barang siapa yang sekarang buta, sholatnya itu buta, gak isok madhep Gusti Allah, gak isok kenalan, gak isok korib. Jenengan ini punya sahabat karib nggak? Oh ya, karib itu artinya dekat. Kalau lebih dekat namanya akrab. Kalau sekarang saja di dalam sholatnya itu nggak bisa akrab dengan Allah, tidak kenal, apalagi nanti ketika ajal, apalagi nanti itu di akhirat. Jadi mulai takbir sampai salam itu proses kenalan, ta'aruf. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak.
Ini bedanya orang sholat yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang sholat tidak punya ilmu, wis penting wis sholat, gak ada visi dan misi, tidak ada ilmu, tidak ada muatan, tidak ada kekuatan. Saya mulai takbir sampai salam niat untuk ta'aruf dengan Allah melalui doa-doa ini. Dipraktekkan Bu? Masa mulai takbir sampai salam gak nyantol blas? Kalau kita temenan, pasti Allah itu kasihan. Wong ayatnya jelas. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, siapa yang benar-benar ingin ketemu Allah, maka Allah jumpai. Yang dipanggil itu nas loh. Ya ayyuhal insan, manusia. Bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Jadi siapapun non muslim yang kepingin mencari Tuhan yang hakiki, pasti nanti ketemu. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Terima ya Allah. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Nah, masuk. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa. Ciprati cahayanya ya Allah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta iksiru wa ghali anta misbahus. Stop. Allah, Rasul, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Rasul itu engkau adalah pelita hati. Surat An-Nur ayat 35. Hati dada yang tidak ada nurnya, maka tidak kenal, menyembah, dan menghadap siapa. Tapi kalau hati dikasih cahaya Allah, nur ala nur, silakan panjenengan itu masuk ke ruang gelap gulita. Siapa yang ada di dalam, tahu apa tidak tahu? Wajibkan diri kita berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, cahaya di atas cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Tolong hatinya disiapkan. Bu, siapa yang sungguh-sungguh minta cahaya, masa Allah enggak kasihan? Kita ini kurang sungguh-sungguh. Ndelek duit itu sungguh-sungguh. Rebutan jabatan itu mati-matian. Supaya dicoblos, itu pengorbanan banner di jalan-jalan. Bondo enggak? Tapi kenapa sampean pengen dibeli Allah kok bondo dengkul tok? Zakatnya enggak ada, sedekahnya enggak ada. Untuk menjadi bupati dan legislatif itu ada PDKT. Apa? Pendekatan kepada masyarakat. Jenengan kepengin kepilih Gusti Allah ambek Rasul, gak PDKT belas, modal dengkul. Cinta modal dengkul, cinta ditolak dukun.
Untuk mendapatkan cahaya, sedekah. Untuk mendapatkan cahaya, rela datang ke musola. Betul. Untuk mendapatkan cinta kekasih, rela. Koyok pembantu nih. Disuruh mau, betul nggak? Betul? Betul? Sekarang jangan saya tanya, disuruh-suruh Allah mau nggak? Kepingin dicintai Rasulullah, disuruh-suruh sunnah hadisnya mau nggak? Kayaknya kita ini lebih tunduk kepada direktur, pimpinan, atasan daripada Allah dan Rasul. Allah adalah sumber atau pemberi cahaya yang di langit dan di bumi. Dengarkan, semoga nyiprat. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya yang ada di dalam hati orang mukmin seperti lubang. Seperti lubang, kamiskatin, seperti lubang, fiha misbah, yang di dalamnya itu ada lampu. Saya nggak bosan mengkaji ayat ini karena saya ini pengemis cahaya. Biarkan misalnya panjenengan bosan, ya, karena cahaya di atas cahaya itu maha dimensi. Jenengan mengkaji ayat ini seumur hidup tidak akan pernah selesai. Kullau kanal bahru. Karena kalau sudah ngomong nur ala nur, itu cahaya di atas cahaya. Hampir sama seperti di atas langit ada sampean sugi di meliti hati-hati. Di atas sugi ono wong sugi, di atas wong pinter ono wong pinter. Sampean enggak di atas elek ada elek, ngono sombong. Ngerti maksudnya itu? Jangan dibatasi ilmu Allah dengan ilmu kita sekarang. Al-misbahu fi zujaja, lampunya ada di kaca atau cermin. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun, kacanya atau cerminnya itu ibaratnya bintang yang kelap-kelip. Masya Allah. Allah menggambarkan cahayanya menggunakan makhluknya, kaukabun, bintang di langit yang bercahaya itu loh. Durriyu yuqadu min syajaratin mubarakah, ya, dinyalakan dari pohon yang penuh berkah, zaitunatin, yaitu pohon zaitun. Pernah makan pohon zaitun? Enggak pernah. Pernah lihat? Kayak nemen sampean, duduk cerme ngawur. Tahu cerminya dengan? Oke. La syarqiyya wala gharbiyya, tidak di timur dan tidak di barat. Tolong perhatikan. Orang yang sudah punya cahaya di dalam hati atau dadanya, ketemu Allah tidak butuh ke timur dan ke barat, tapi ketemu Allah itu di sini. Fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablir warid. Kapan? Terutama sujud. Ojo dulinan ketika sujud, sing temenan. Wasud waq tarik. Ma yakunu aqrabul abdi min rabbi fa huwa sajidun fa aksiru doa. Tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah kecuali sujud. Kalau ketemu Allah itu harus ke barat. Maksudnya barat itu kemana? Mekah dan Ka'bah itu loh. Berarti negara yang di sebelah baratnya Mekah harus ke timur. Paham? Ke barat, ke timur. Kalau ketemu Allah itu harus di Ka'bah. Enak wong Mekah. Ya. Karena Gusti Allah cangkruk nok kuno. Coba jenengan saya ajak untuk berlogika biar cerdas jenengan itu. Biar cerdas itu. Biar mampu ketemu Allah kita di dalam sujud yang rendah hati, bercucuran air mata. Disitulah fa'aksiru doa. Disitulah curhat. Ojo curhat nang dukun, duwe entek. Pengalaman.
biasa, sesama pengalaman dilarang. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar. Hampir-hampir minyaknya tidak tersentuh api. Nurun ala nur. Sama-sama. Nurun ala nur. Lagi. Nurun ala nur. Lagi. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Di sini agak mengerikan. Cahaya di atas cahayanya Allah dan Rasul hanya diberikan kepada yang dikehendaki. Perhatikan, Allah berkehendak ketika kamu berkehendak. Allah ingin ketika kamu ingin. Allah datang ketika kamu datang. Jenengan sering datang kepada Allah apa ke pasar? Abote nang masjid. Ngono kepengin nur. Saya Ustadz di mall Rudi ketemu Nur Laila. Ini kan perlawanan, satunya Nur, satunya Laila. Laila itu artinya malah. Di mana itu? Saya ketemu di Bundaran Waru, itu banyak Nur Laila, bencong-bencong itu. Ustadz, nggak mampir Ustadz. Ya Allah, ya Karim. Silakan berdoa ngemis. Allahumma ja'al fi qalbi, ngemis supaya Allah itu kasihan. Dan cahaya ini kayak lampu Philip atau merek yang lainnya, itu kan sudah ditentukan 5 watt, 10 watt, 15. Itu yang menentukan siapanya? Pabrik. Maksudnya Gusti Allah. Sukanan ini watt 50 watt, Ustadz Ivan 100 watt, Bu Anis 1 watt. Itu tidak ngaji mesti kelap. Oh, berarti voltasi modal. Ya Allah. Dengan kata lain, Gusti Allah itu sumber maha listrik. Paham? Gusti Allah itu sumber maha listrik. Ya Allah, saya kan cuma ditentukan 5 watt. Sekarang mengajukan. Jenengan kalau mengajukan PLN daya, langsung welcome. Tapi kalau penurunan daya, direpot-repot sampean. Itu bedanya PLN Gusti Allah dengan PLN manusia. Minta diperbesar watt kita. Betul? Karena sinar ini untuk diri kita, anak cucu, minimal keluarga. Saya kemarin berpikir Ustadz Irfan, di ruang tamu saya itu kan ada lampu di atas sama lampu di bawah. Kalau pas tidur lampu di atas sama ikan, ganti lampu di bawah. Lampu itu kalau di bawah sinarnya ke bawah. Oh ternyata cahayaku kudu mendur terus. Akhirnya membiasnya itu lebih paham. Tuh, turun paham. Sampai nang di pikiran iki. Nur Laila. Betul enggak? Harus mendekat kepada Subhana Rabbiyal A'la. Semakin dibutuhkan orang itu semakin butuh cahaya. Betul? Minimal menyinari rumah tangga. Nanti kuatkan RT, Pak RT. Kuatkan Pak RW. Kuatkan kelurahan. Nur ala. Dan cahaya ini pasang surut. Apalagi ketemu uang gelap gulitang ini, cahaya aku entek. Guyon-guyon. Karena tadi Bang, disadap. Ustadz itu bisa hang kalau energi negatif masing-masing orang itu saking kuatnya, sehingga ceramahnya hang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hang, karena energinya nyerang itu. Tapi kalau cahayanya itu lebih besar, itu insya Allah mewarnai. Saya tanya kepada Pak Parman, Pak Parman, di rumah jenengan itu listriknya dibagi atas atau bawah?
Kenapa listrik itu dibagi atas atau bawah? Ketika misalnya jeglek itu supaya tidak semuanya jeglek, betul nggak? Paham? Tolong nanti yang jeglek satu-satu aja, jangan semuanya. Jeglek lokal aja. Jangan sampai mempengaruhi yang lainnya. Ya Allah, cahaya di atas cahaya. Wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberikan perumpamaan. Saya hanya bisa menjelaskan, tapi nanti Allah yang akan memahamkan, dan semoga masing-masing dari panjenengan itu sama-sama butuh cahaya. Sama-sama butuh cahaya kepada sumber cahaya. Ya. Karena cahaya ini langsung dari Allah, bukan dari ustadz, bukan dari kiai. Andai kata dari ustadz dan kiai, kata kuncinya biiznil, dengan izin Allah. Jadi panjenengan disuruh wong kang soleh kumpulono, iku mblutut cahayai. Paham? Paham? Atau saya istilahkan seperti orang soleh itu punya WiFi ketuhanan. Kalau jenengan sendiri itu gak konek-konek, tapi jejer kiai wangi, padahal dia gak wangi itu. Paham maksudnya? Jenengan jejer minyak wangi apa sampah? Hah? Minyak wangi kan? Iya. Itu kalau minyak wanginya pergi, jenengan aslinya ketok. Yang guyu pasti cerdas. Iya ya. Iya ya. Terkadang jenengan itu mudah khusyuk karena dekat dengan orang yang khusyuk, betul? Karena cahayanya itu membias. Tapi saya Ustadz, kalau sholat sendiri di rumah, gak iso Ustadz, genderuwo ini kakean. Ya Allah, harus minta sendiri, sudah dikasih tips sama Ustadz, betul nggak? Harus minta sendiri. Ketika kita minta sungguh-sungguh, nur ala nur kita, insya Allahnya itu semakin besar. Kalau nggak hafal yang panjang ya, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahayaku ya Allah, sempurnakan. Masih ingat pembelajaran kita yang lalu bahwa kita nanti diakui umat Rasulullah itu melihat cahaya kita. Ada, semoga jenengan lebih paham, ternyata cahaya itu berupa energi positif. Energi positif. Saya ini kalau dekat si fulan itu rasanya kok adem gitu. Ada energinya. Dan energi itu jujur. Saya ini kalau dekat si fulan itu kok wetengku mules. Berarti energi negatifnya itu kuat, membentuk energi. Dan energi itu ketika dilihat orang, betul? Cool, sejuk, betul nggak itu? Kalau bisa ketemu Mas Udin, sebaik-baik majelis adalah ketika engkau melihat orang itu, mukanya mengingatkan Allah. Satu, ketika mendengarkan perkataannya, ilmu hikmah. Ketika melihat amalnya, mengingatkan akhirat, itu adalah sahabat yang terbaik. Sudah punya sahabat seperti itu? Sudah? Sudah punya? Sahabat yang terbaik adalah ketika lihat mukanya, itu mengingatkan Allah. Berarti nur ala nur. Sekarang cek cahaya sampean dulu aku ya apa? Takut teman sampean? Ayo. Kalau nggak gitu nggak akan terobsesi untuk itu. Ya, kita harus minta kepada Allah. Yang dimaksud dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu kita itu mewakili Allah. Saya jadi takut. Kita ini wakilnya Allah apa wakilnya setan? Karena wajah kita ketika kita dilihat oleh orang itu teman duduk yang terbaik. Ini penting. Hadis riwayat Ya'lah. Kila sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyu julasa ina khair.
tempat majlis cangkruan apa yang terbaik? Rungono, Bu, kok ono ngerasa nang kene, waduh. Qala man zakkarakum billahi ru'yatuhu, ketika kamu melihat dia itu menjadikan ingat kepada Allah. Ketika melihat itu langsung eling Gusti Allah. Wa zadakum fi ilmihi mantikuhu, akan bertambah ilmu ketika dia ngomong. Wa dzakkara bil akhirati amaluhu, mengingat akhiran ketika dia beramal. Saya ketika ketemu dalil ini, lu iki cita-cita saya. Padahal saya baru 1 watt. Kalau Bu Anis, Bu Tuti sudah 50 watt. Paham maksudnya? Paham? Mari kita punya cita-cita seperti ini. Kita cari, setelah kita cari, kita sendiri yang seperti ini. Siap? Kok kelap-kelop gini, Rek? Diajak melaku bareng kok kelap-kelop abot. Siap? Siap? Itu Imam Syafi'i juga sama. Kalau jenengan itu sudah punya teman seperti ini, pegang erat-erat, pegang. Jangan sampai lepas. Kalau punya sahabat yang seperti ini kriterianya, pegang erat-erat. Dekatkan terus ya Allah, dekatkan terus. Kalau saya tidak bisa mendekatkan secara langsung, dekatkan dengan orang seperti ini ya Allah. Siap nggih? Siap? Semoga persahabatan kita seperti ini. Melihat wajahnya itu saling melihat, mengingatkan Allah. Ini kan bukan nur ala nur, betul nggak? Nur ala, wis gini aja deh. Jenengan atine iku sering naik, drop apa naik. Voltase ini ati loh. Sering? Ndelok potongannya kan. Baik. Kalau kepengen seperti ini, ingat, ketemu dengan orang seperti ini nggak gampang. Ketemu dengan orang soleh itu nggak gampang. Umumnya orang soleh tidur, orang biasa tidur, orang soleh tahajud. Siap? Jenengan diajak tahajud itu ringan apa berat? Kalau kayak berat, berarti zonanya masih belum, channelnya itu belum sama. Orang umum sholat asal-asalan, orang soleh pasti sholat yang khusyuk. Orang umum itu senangnya makan, orang soleh puasa. Orang umum membaca koran, dia membaca lalai, gedabrus, dia zikir. Orang umum mengumpulkan harta, zuhud, dunia, zakat, infak, sedekah. Orang umum rekreasi, tapi dia umroh. Aku gak ada duit yo. Orang umum itu buka HP, dia buka hadis atau Quran. Orang umum itu menyanyiakan waktu, dia hati-hati waktu atau cerdas waktu. Orang umum itu cinta dunia, orang soleh cinta. Makanya silakan wajibkan pakai doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ketika sholat tahajud tadi, tiba-tiba ada petunjuk Allah untuk doa ini. Insya Allah dalam hidup jenengan akan dipertemukan wali-wali Allah, orang-orang soleh baik zahir maupun batin. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga persahabatan kita diistiqomahkan sampai di surga. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Anugerahkan lesanku ilmu hikmah. Ilmu hikmah ya Allah, pertemukan kami dengan orang-orang soleh di dunia dan di akhirat. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Almarhum dan almarhumah, kita semua pewaris surga na'im, alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Allahumma faqihna fiddin wa allimna ta'wil. Allahumma allimna al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Masuk nur ala nur, sama-sama nur ala nur, nur ala nur, nur ala nur.
huruf panjenengan amini Allahumma ja'al fi qalbina nura wa fi lisanina nura wa ja'al fi sam'ina nura wa ja'al fi basarina nura wa ja'al min taqtina nura wa ja'al min fawqina nura wa ayyaminina nura wa ayyasarina nura wa ja'al amamana nura wa ja'al khalfana nura wa ja'al fi nafsina nura wa a'zim lana nura rabbana atmim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Kami mohon mampu melihat lezatnya wajahmu, cantiknya wajahmu, mempesona ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Lihat saya terakhir. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah itu sudah wilayah jatuh cinta, terpesona, tidak ada yang lain kecuali Allah, seperti pengantin. Mintalah tolong kepada Allah untuk dibersihkan selain Allah. Jadi di masyarakat terjadi pendangkalan syahadat. Syahadat itu wilayah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita teringat ketika manusia diciptakan, ruh dimasukkan, ruh kita sudah diambil saksi, alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhanmu? Kita berkata di tahiyat akhir, nggih, Tuhanku adalah Allah, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang lain. Nah, ternyata syahadat ini pasang surut. Ketika pemilu, jenengan syahadat kepada siapa? Kursi. Ayat kursi ngisi wasi'a kursiyus si ojo si enak. Terkadang syahadat kita ada serangan fajar, geser di elo Gusti. Iki mumpung ono kesempatan serangan. Betul? Laki-laki kalau ada serangan perempuan cantik, syahadatnya geser. Saya kan menikmati kekuasaan Allah, wanita cantik. Asyhadu. Jadi ketika syahadat, saya tidak bisa syahadat sendiri, ya Allah. Bimbing. Seperti alastu birabbikum qalu bala syahidna. Paham maksudnya melihat lezatnya wajahnya Allah? Paham? Kekasih dengan kekasih ada bosan melihat wajahnya? Oke, istri tua dan istri muda, mana yang bosan? Maaf Ustaz, kayaknya syahadat kita sudah membosankan. Seperti istri. Tapi kalau kita perbarui, boleh istri lama, tapi rasanya wah semangat itu. Rasanya baru, kemanten baru gitu. Ketika kita mendekat kepada Allah, selama-lamanya kok baru terus ya. Paham? Nah ini butuh tema khusus ini, memperbarui pernikahan lewat syahadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.